Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih pertama kami sampaikan kepada wajib pajak yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Jadi kita sudah mulai tadi beberapa menit di awal untuk melihat beberapa tampilan video yang berkaitan dengan pemadaan NPWP dan NIK. Kita patut bersyukur ya atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di kesempatan pagi hari ini kawan pajak bersama-sama boleh mengikuti kelas pajak edukasi yang diselenggarakan oleh KPP PMA 1 mengenai e-objection, ya, nikmat sehat, nikmat waktu yang baik-baik yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa sungguh luar biasa bagi kita semua. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada wajib pajak, kepada kawan pajak yang sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami untuk menyimak kelas pajak pagi hari ini. Dalam kurun waktu 1,5 jam ke depan nanti kita akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh kawan pajak mengenai e-objection ini. Kita tahu kalau di zaman generasi saya dulu itu ada namanya penyanyi Saikoji, online gitu ya, online. Jadi sekarang ini semua sudah serba online, Jadi saya perkenalkan, saya Agus yang akan memandu kegiatan di pagi hari ini, ya, di pagi hari ini. Penyuluh pajak DKP PMA 1 yang nanti akan ditemani oleh narasumber kita. Di sebelah kanan saya ada Bapak Ali Muhammad Sofi'i. Beliau adalah penyuluh pajak di KPP PMA 1, ya. Kita sudah dengar tadi Pak Ali sudah sehat, sudah siap untuk menyampaikan mengenai e-objection. Apa kabar Pak Ali? Sehat Pak Ali? Baik ya. Pak Ali ini jauh-jauh kita datangkan dari Pati. Beliau sudah datang dari Pati jauh-jauh setelah melakukan perjalanan jauh. Ya sudah siap untuk menjawab setiap pertanyaan untuk menjelaskan mengenai permasalahan e-objection ini, ya Pak Ali ya. Oke, siap. Pak Ali ini juga menyenangi barang antik, ya, barang antik. Kemarin beliau pulang ke Pati itu untuk merawat barang antiknya, ya, Pak Ali ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Bayu Agatia. Selamat pagi Pak Bayu. Pagi. Sehat Pak Bayu. Alhamdulillah, kita harapkan semua sehat. Dengan kesehatan kita bisa melakukan beberapa kegiatan ya Pak Bayu ya. Ya coba sampaikan bahwa Pak Bayu Agatia ini adalah kepala seksi di Kanwil DJP Jakarta Khusus, kepala seksi keberatan dan banding 1. Jadi biasa disingkat KASI KB, padahal beliau itu enggak KB ya. Beliau enggak KB ya. Jadi lebih mudah KB, KASI KB, keberatan banding 1. Jadi nanti kawan pajak terkait dengan objection nanti akan juga disampaikan di dalam sesi tanya jawab nanti Pak Bayu ya. Mohon bisa disampaikan, dijelaskan sejelas-jelasnya kepada kawan pajak, karena ini pasti kawan pajak akan berhubungan terus dengan masalah keberatan dan banding ini ya, keberatan dan banding ini. Oke, untuk memulai kegiatan kita, saya mengawali dengan pantun ya. Pecel pincuk ada di Magetan. Nah, pecel pincuk. Soto seger ada juga di Boyolali. Siang ini kelas pajak tentang keberatan bersama Pak Bayu dan Pak Ali. Nah, itu ya. Oke, kita mau mulai kegiatan kita, nanti akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Ali ya terkait dengan masalah e-objection tersebut. Ya, perlu saya ingatkan lagi bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya sudah melakukan beberapa rancang ulang bisnis. Rancang ulang bisnis ada 21 proses bisnis implementasi Cortex Administration System, yang salah satunya adalah e-objection ini ya. E-objection ini ya, tentu saja pasti tujuannya untuk lebih lagi kawan pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Nanti kita simak saja penjelasan dari Pak Ali Muhammad Sofi'i di pagi hari ini. Silahkan Pak Ali. Terima kasih Pak Agus. Mohon izin Pak Bayu, saya duluan. Silakan Pak. Baiklah.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan banyak semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu kembali ya. Kenalkan, saya Ali Muhammad Sofi'i sebagai penyuluh pajak di KPPM 1. Seperti juga tadi Pak Agus, kalau Pak Bayu beliau adalah yang menangani langsung keberatan yang akan disampaikan oleh wajib pajak. Jadi pagi ini kita sangat beruntung sekali ya, kita mendatangkan langsung PIC yang akan memproses data yang Bapak Ibu sampaikan atau kan Pak sampaikan nanti. Baiklah, untuk mulai ini saya akan coba kembali refresh dulu ya. Sebelum masuk di part 14, saya akan coba sampaikan dulu di masalah keberatan ini kan diatur dalam bab 5 Pak Bayu ya. Pasal 31 sama 36 KUP ya. Di sana dikatakan bahwa yang bisa diajukan keberatan adalah satu yang jelas SKPKB, kemudian juga SKPKBT, kemudian juga SKPN, SKPLB maupun juga POTPUT ya. Dan ini untuk selain POTPUT maka jangka waktunya adalah 3 bulan disampaikan pada wajib pajak. Ini berbeda dengan tahun pajak sebelum 2008 yang disanakan 3 bulan sejak penerbitan ya. Penerbitan di sana itu. Jadi sebelum saya masuk objection, saya coba ulangi lagi. Tapi satu hal kan pajak harus diingat bahwa apabila wajib pajak mengajukan keberatan, maka wajib pajak yang lain yaitu tentang pasal 36 tidak bisa dilaksanakan, yaitu hak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, kemudian pengurangan pembatalan SKP maupun juga pembatalan SKP tanpa SPHP ataupun juga pembahasan yang tidak semestinya itu. Jadi ini adalah sebagai fasilitas pada wajib pajak. Jadi apabila wajib pajak mengajukan keberatan, maka hak pasal 36 itu otomatis terkunci. Kecuali apabila keberatan dicabut, yaitu batasnya adalah sebelum disampaikannya surat undangan ya, Pak Bayu ya. Jadi wajib pajak boleh mencabut keberatan itu apabila belum diterima surat undangan untuk menghadiri pembahasan itu. Bagaimana sih konsekuensinya apabila keberatan dicabut? Apabila dicabut maka dalam keberatan dicabut, maka wajib pajak tidak dapat mengajukan pengurangan pembatalan SKP yang tidak benar, kemudian juga tetapi wajib pajak tetap dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi karena tadi dia tidak dianggap tidak mengajukan keberatan. Jadi hak dia pasal 36 kembali muncul lagi. Kemudian juga yang paling utama adalah SKPKB atau SKPKBT menjadi langsung menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP atau SKPKBT itu karena wajib pajak dianggap tidak mengajukan keberatan. Satu itu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa ini keberatan adalah hak wajib pajak, silakan digunakan. Untuk materi PPT ini nanti bisa disampaikan Bapak Ibu ya di link nanti akan kami sampaikan nanti. Silakan. Makasih dari PT BI. Kemudian juga kembali lagi bahwa jangka waktu pengajuan tadi 3 bulan sejak tanggal penyampaian SKPKB, SKPKB tadi. Kemudian juga hal yang membedakan dengan aturan yang lama adalah apabila di sana dikatakan belum masuk materi ya nanti. Apabila yang namanya itu sanksi ada 50% kenaikannya, maka dalam undang-undang baru ini menjadi 30% ya. Apabila ditolak atau diterima sebagian, dengan catatan ini adalah menambah utang pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang dilunasi oleh wajib pajak, baik itu yang utang pajak, baik itu ketetapan yang diterima maupun yang dia tidak setuju pada saat pembahasan. Katakan gini Pak Agus, kan pada waktu pembahasan ada 200 miliar, ya. Setuju 100, tidak setuju 100 mana? 100 ini kan menjadikan menjadi tertunda utang pajaknya. Tetapi untuk wajib keberatan maka salah satunya adalah 100 juta yang 100 miliar yang disetujui ini harus dibayar lunasi. Oke. Apabila katakan SK-nya mengatakan bahwa disetujui sebagian, katakan dari 100 juta 100 miliar tadi disetujui 50 miliar, maka otomatis denda 30% adalah tadi dari 50 miliar yang tidak disetujui itu di sana. Itu. Oke, itu. Mungkin itu yang membedakan. Kalau yang lama itu istilahnya adalah kenaikan 50 kemudian juga banding 100. Kalau di sini kenaikannya yang 30%, nanti kalau setelah banding maka juga 30%. Tapi dengan catatan
tetap tata caranya tetap sama ya dengan yang lama, itu satu surat keberatan untuk satu pengajuan, kemudian juga diusahakan ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak melihat jangka waktu yang diberikan, kemudian juga melunasi jumlah yang disepakati saat pembahasan, dan juga ada penandatanganan oleh yang berwenang ya. Itu apa ya? Harus ada sertel yang masih aktif ya, kalau salah ya. Sertel yang kalau sertelnya mungkin belum harus update, maka silakan wajib pajak atau kan pajak update dulu itu. Oke, itu sebagai pembukaan. Marilah kita masuk pada materinya di per 14 PJ tahun 2020. Silakan. Tentang ini adalah tata cara penyampaian surat keberatan atau objection ya. Di sana latar belakangnya jelas sekali bahwa kan pajak kita ini memasuki masa era digital atau masa era teknologi ya. Jadi kita sudah sewajarnya atau mungkin sudah saatnya kita meninggalkan yang hard copy ya, banyak kertas, kita menjadi paperless, karena juga sekarang udah era digital semua kan itu. Maka tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas demi efisiensi dalam penyampaian surat keberatan itu. Walaupun kita tahu bahwa tetap mengacu pada PMK 9 KMK 03 tahun 2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan itu. Jadi PMK tetap sama, cuman yang kita ganti adalah kita mengganti dari hard copy menjadi digital itu. Oke, lanjut. Latar belakangnya juga bahwa ini tetap sama ya. Tadi ada Undang-Undang 683, kemudian juga yang paling terlanjur adalah tadi PMK 03, PMK 9, kemudian juga PMK 147 dan juga per 04 tentang sertal tadi, bahwa untuk penandatanganan butuh sertifikat elektronik, dan juga itu adalah yang dibolehkan oleh undang-undang. Jadi kalau ada sertal yang sudah tidak update lagi, tolong kawan pajak segera update itu. Dan itu juga nanti dipakai dalam hal untuk penandatanganan SPT tahunan itu. Oke, lanjut. Objection adalah ini sebagai aplikasi ya, aplikasi pada wajib pajak yang intinya memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam menyampaikan surat keberatan secara elektronik, dan ini sudah ada di dalam situs djponlinepajak.go.id sebagai alternatif ya. Saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini memang belum ada aturan di kita yang menanyakan itu wajib, tapi untuk kemudahan wajib pajak, karena juga kalau ini kan digital kan tidak ada batasan hari kerja ya Pak Agus ya. Iya, betul. Dan kalau mungkin saya ingat ya, ini sedikit flashback ya. Kalau di PMA 1 kan biasanya kita kan jamnya kan sampai jam 3 ya? Jam 4, jam layanan jam 4 ya. Bisa jadi kadang jam, mohon maaf ya, jam 4 kurang 10 menit datang dengan 20 atau 30 berkas kan otomatis ya. Ya itu sih wajib pajak, tapi kan dengan digital kan otomatis kan dia tidak mengenal jam kerja, bisa Senin sampai dengan Minggu, dan bisa 24 jam itu. Artinya bahwa dengan objection ini maka wajib pajak diberikan keleluasaan boleh mensubmit di mana saja dan juga kapan saja. Yang penting jangka waktu penyampaian itu masih masuk dalam ring yang diberikan oleh undang-undang itu. Dan ini memang baru berlaku mulai 1 Agustus tahun 2020. Kenapa kita mendatangkan Pak Bayu dari Kanwil? Karena juga beliaulah yang nanti akan menangani pengajuan dari Bapak atau kawan pajak semuanya. Maka lewat media ini kami dari PMA 1 sangat menghimbau pada wajib pajak, silahkan digunakan momen ini, nanti bisa menanyakan semuanya pada Pak Bayu, karena juga beliaulah yang akan menangani semua pengajuan keberatan dari kawan pajak semuanya, dan juga nanti kita akan coba ikuti juga hal-hal apa yang selama ini ditangani oleh Kanwil selama pelaksanaan objection berlangsung itu. Jadi ini momen sangat bagus sekali, kan pajak silakan digunakan momen ini untuk sebaik-baiknya itu. Kemudian lanjut, kita masuk sedikit kembali pada cakupan aplikasinya.
Kan pajak, mohon maaf ini masih aplikasi versi baru versi 1 ya, maksudnya. Maka ini objeksi ini masih terbatas pada keberatan atas ketetapan selain pajak PBB ya. Jadi kalau yang PBB P3 maka belum masuk dalam objection ini. Ini masih masuk pada SKP KB gitu. Kalau potput sudah masuk belum Pak? Potput sudah masuk ya? Tapi belum termasuk juga di sini juga pengajuan keberatan atas potput oleh pihak ketiga. Potput pihak ketiga ya. Pihak ketiga belum. Mohon maaf kan pajak ya, untuk potput pihak ketiga masih belum juga masuk objection. Dan juga belum termasuk yang diajukan oleh kuasa wajib pajak karena di sana nanti menggunakan tanda tangan. Kemudian juga keberatan yang melalui jangka waktu kata pos mayor ini masih pakai yang manual ya. Jadi mohon maaf, aplikasi ini masih juga membatasi pada tadi itu satu selain ketetapan PBB, yang kedua potput belum masuk, kemudian juga oleh kuasa juga belum masuk, dan tiga juga keberatan yang melewati batas waktu normal yang diberikan oleh undang-undang itu. Selain itu sudah bisa masuk objection semuanya itu. Oke, apa sih keunggulannya? Yang jelas fleksibel karena dia tidak harus datang ke loket TPT PMA 1 maupun juga KP yang terdaftar. Kemudian juga tidak ikut jam kerjanya juga. Kemudian juga nanti kalau ada dokumen yang kurang nanti bisa di belakang akan dijelaskan. Kemudian juga bisa fleksibel 24 jam itu. Yang kedua adalah cepat ya. Karena semua dokumen yang Bapak atau Ibu atau kan pajak sampaikan itu langsung tersubmit kepada aplikasi. Dan nanti di sana apabila ada kekurangan maka akan ada notifikasi langsung dari aplikasi itu. Jadi kecepatan di sana maka wajib pajak atau kan pajak bisa langsung yakin bahwa pengajuan keberatan dari kan pajak itu sudah aman diterima atau dalam artian sudah bisa diproses di kanwil itu. Yang ketiga jelas aman ya, karena tidak ada dokumen yang terselip, tidak ada dokumen yang hilang, tidak ada dokumen yang mungkin juga tidak ada karena juga nanti semua akan didigitalkan dan jelas yang paling utama adalah praktis ya. Karena kita tidak harus apalagi kalau BPPMA kan bahwa dokumen bisa jadi sampai berapa box. Banyak ya. Banyak box data itu harus dibawa ke kita untuk menghasilkan dokumen itu, maka dengan objection maka keunggulan itu bisa dipenuhi gitu. Oke. Kemudian juga kita masuk lagi pada e-objection. Tadi di depan saya sampaikan bahwa e-objection ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan mengenai materi tadi yang di depan saya sampaikan bahwa yang jelas SKPKB, kemudian SKPKBT, kemudian SKPLB, SKPN, potput tapi yang oleh pihak ketiga ya. Ya. Kalau selain itu yang belum masuk potput oleh pihak ketiga. Yang biasa bisa. Kalau yang potput yang biasa sudah bisa ya. Tuh. Untuk potput ini yang udah biasa, yang biasa bisa, tapi kalau pihak ketiga belum bisa ini. Kalau dan juga tadi yang ketetapan PBB belum masuk di objection itu. Jadi yang penting ringnya jenis ketetapannya adalah yang termasuk di dalam tampilan ini dan juga tidak yang dalam pengecualian itu. Kemudian kembali lagi kita masuk pengajuan persyaratan pengajuannya. Maka yang jelas pertama adalah pertemuan tertulis ya. Dalam ini adalah setelah masuk dalam aplikasinya ya diwakili itu. Kemudian juga dalam bahasa Indonesia jelas. Kemudian juga yang kedua isi permohonan ini yang harus jeli ya. Keberatan adalah sebagai salah satu sengketa tentang pokok penetapan. Maka silakan wajib pajak memberikan penghitungan berapakah yang menurut wajib pajak itu sesuai. Silakan nanti karena inti dari keberatan adalah bagaimana pendapat wajib pajak itu dengan pendapat pemerintah itu bisa ditemukan kan itu. Maka keberatan yang paling inti adalah silakan wajib pajak memberikan berapakah pajak menurut wajib pajak itu nanti dengan dokumen-dokumennya maka kami di Kanwil akan menguji itu.
Yang ketiga adalah harus ingat bahwa satu keberatan untuk satu ketetapan. Jadi mungkin kalau ada SKP ada 10 mau nggak mau harus 10 kali submit, tidak bisa sekaligus ini. Yang jelas juga tadi sama, karena ini adalah mendigitalkan dari manual ke aplikasi, maka tetap sama harus jangka 3 bulan itu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah melunasi jumlah pajak minimal yang disetujui dalam pembahasan akhir itu. Jadi jangan sampai karena mungkin merasa mungkin ada miskomunikasi ya, toh mengajukan keberatan semua, maka juga harus diyakini bahwa apabila ada yang disetujui berapa, maka tolong jumlah itu dilunasi dulu baru mengajukan keberatan itu. Kemudian tanda tangan oleh wajib pajak, maka di sini diperlukan apa tadi? Sertifikat yang sudah di-update ya, auditor agar ya. Intinya siapa yang berwenang menandatangani SPT itulah yang bisa sesuai yang itu yang boleh dipakai itu. Kemudian juga tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa wajib pajak tidak mengajukan perubahan pasal 36, yaitu pengurangan itu tadi, kecuali kalau keputusan dicabut maka hak pasal 36 menjadi kembali terbuka itu. Oke. Kemudian juga kita masuk aplikasi, jelas di sini kepada ini kita masuk ke aplikasi di DJP online ya, di dalam objection. Tadi di depan juga sudah ada, kemudian juga menyampaikan dokumen-dokumennya, juga alasan-alasan. Harus diingat bahwa ini pengajuan keberatan format maksimal 5 MB ini satu berkas atau gimana Pak? Satu permohonan. Satu surat. Satu surat ya? Iya. Jadi satu entrian, nanti dia melampirkan lagi. Oh gitu. Iya. Jadi katakan kan nomornya ada 10. Masing-masing 5 MB maksimal. Masing-masing 5 MB. Oh gitu. Jadi gini, ini mungkin sekali kita karena juga yang lebih tahu di Kanwil ya. Maka tadi disampaikan bahwa dokumen itu maksimal dalam PDF dan 5 MB. Setiap satu jenis satu dokumen ya. Jadi tolong diusahakan supaya tidak tertolong oleh aplikasi, maka dan keberatan yang dapat diunggah itu maksimal 5 MB dengan format PDF itu. Kemudian selanjutnya ini validasi yang paling penting. Ini kan pajak ya, ini hal yang paling krusial di objection adalah validasinya. Maka jelas sistem akan memvalidasi tentang histori pasal 25 keberatan, ya, histori pengajuan pasal 36 untuk pengurangan, jangka waktu juga akan ada validasinya, kemudian nomor SKP-nya harus sesuai juga, dan juga jumlah pelunasan pajak minimal. Apabila kelima hal ini tidak terpenuhi, maka otomatis sistem akan memberikan notifikasi pada pengajuan itu. Kemudian juga walaupun notifikasi ini bukan merupakan penolakan formal ya. Jadi istilah sebagai apa? Notifikasi ini konfirmasi aja, konfirmasi. Dia tidak bisa mengirimkan, tidak bisa kirim statusnya. Oh, tidak gitu. terkirim. Jadi apabila ada validasi sistem mengatakan bahwa ada notifikasi dan tidak terpenuhi persyaratan ini, maka kawan pajak tidak bisa submit untuk pengajuan objection ini ya. Jadi harus diulang awal kembali. Iya. Oh, itu. Kemudian juga di slide selanjutnya dikatakan bahwa notifikasi hasil validasi apabila wajib pajak mendapatkan notifikasi, maka wajib pajak silahkan menghubungi pada KPP-nya untuk mendapatkan klarifikasi kan itu ya. Ya. Jadi apabila wajib pajak mendapat notifikasi karena tertolak oleh aplikasi, maka bisa datang ke KPP, ke helpdesk, supaya bisa mendapatkan klarifikasinya bagaimana sebenarnya atau yang seharusnya supaya pengajuannya itu menjadi diterima itu. Kemudian ini satu hal lagi tentang penandatangan surat keberatan. Penandatangan surat keberatan disampaikan elektronik harus ditandatangani oleh wajib pajak yang mempunyai kewenangan. Kemudian yang kedua adalah harus tanda tangan elektronik juga, maka dan ini menggunakan sertifikat elektronik yang masih berlaku dan juga sesuai kondisi terakhir.
Kemudian juga ini juga sesuaikan dengan tata cara penggunaan sertifikat elektronik itu sebagaimana dalam hal kita menginduk pada tata cara pelaksanaan pendaftaran NPWP, kemudian elektronik dan penggunaan PKP itu. Intinya bahwa hal-hal yang diatur dalam mekanisme yang sudah ada maka tidak akan ada perubahan gitu. Jadi kalau stylenya sudah daluarsa atau mungkin sudah tidak sesuai kondisinya atau ada perubahan kepengurusan yang mengakibatkan perubahan pada tanda tangan SPT, maka silakan kawan pajak menghubungi KPP-nya untuk melakukan update data itu. Yang penting itu di sana itu. Kemudian yang kita sedikit lagi masuk lagi bahwa tadi di depan saya sampaikan bahwa objection ini sangat fleksibel karena di sana bisa 20 jam 7 hari dan tanpa mengenal waktu layanan. Tetapi dengan catatan ini pakai waktu Indonesia bagian barat ya. Ya, masih standar waktu. Jadi mohon maaf kan pajak ini kan standarnya masih WIP ya gitu loh. Mungkin dia yang kedua adalah pada saat SAP itu berhasil maka selain elektronik juga maka kan pajak akan mendapatkan BPE, bukti penerimaan elektronik. Gitu. Dan ini sebagai tanda bukti bahwa sudah mengajukan keberatan. Yang ketiga adalah sebagai juga acuan tanggal kapan keberatan maksimal harus diselesaikan. Karena dalam undang-undang kita dikatakan bahwa maksimal adalah 12 bulan ya. 12 bulan sejak diterima lengkap ya Pak ya. Oke itu. Jadi keunggulannya adalah dengan BPE ini maka menggantikan BPS yang selama ini manual dicetak di TPT. Kemudian juga sebagai saat itu maka keberatan pekan pajak diterima dan juga sebagai guidance kapan keberatan itu harus diselesaikan itu. Oke. Kemudian jangka waktunya jelas sama ya bahwa keberatan itu maksimal 12 bulan karena juga amanat undang-undang belum berubah. 12 bulan sejak tanggal keberatan dianggap diterima dengan lengkap. Itu. Kemudian juga ini kita masuk dalam aplikasinya. Pertama yang jelas tadi di depan saya sampaikan bahwa yang salah satu paling utama adalah pengisian. Oke, betul bahwa tadi saya sampaikan bahwa BPI itu adalah bukti bahwa kan pajak sudah mengajukan keberatan. Jadi di sanalah yang dipakai. Tanda terima itu yang dipakai sebagai pedoman. Kapan keberatan maksimal harus diselesaikan itu. Kelebihan objection adalah satu tadi validasi SKP menjadi penting karena SKP yang salah otomatis ya jadi nggak bisa apa-apa kan karena juga satu keberatan untuk satu SKP kan itu maka yang namanya SKP harus tidak boleh salah. Kemudian yang kedua adalah validasi itu menjadi hal yang krusial. Kemudian juga yang ketiga adalah cek data SKP. Nanti kan pajak bisa mengecek di sana. Kemudian juga kawan pajak juga bisa langsung mengisikan data pengajuannya. Kemudian juga ya selanjutnya adalah rekam pembayaran ya rekan pajak ya, jangan sampai lupa karena juga kalau ada yang disepakati dalam pembahasan akhir maka harus dilunasi dulu baru bisa mengajukan keberatan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda tangan elektronik itu. Dan kalau apabila itu bisa berhasil semua, maka akan mendapatkan contoh BPE ya. Kita lihat di dalam tayangannya. Dan pajak akan tanda tangan tanda bukti penulisan elektronik yang sudah tanda tangan dengan barcode ya. Maka di sanalah itu sebagai sah bahwa keberatan yang diajukan oleh kan pajak itu menjadi diterima itu. Kemudian selanjutnya yang paling terakhir ya itu adalah notifikasi. Apabila ada notifikasi, silakan rekan pajak bisa menghubungi kami terdaftar maupun juga kering pajak di 1500 200 itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Agus dan Pak Bayu dan juga kawan-kawan semuanya. Ini sebagai pembukaan saja. Saya tugasnya sebagai penyemangat ya, penyemangat. Karena nanti kan tadi saya katakan bahwa momen spesial ini tidak boleh kita sia-siakan ya. Ada tamu dari yang menangani langsung permohonan Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah pada ini sudah mencapai 207, 208 ya, wah, sangat luar biasa sekali. Dan juga mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan nanti semua materi akan dibagikan di link tree ya, yang akan dibagikan oleh adminnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali ke Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.